Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini untuk apa ya, melanjutkan atau menambahkan dari kegiatan praktikum kita minggu ini. Jadi kegiatan praktikum di video ini saya akan mengulang ya dari inisiasi GitHub. Uh, jadi saya harap tuh kali ini ikutin dari awal ya, soalnya ada ada perubahan di modul ya terkait dari GitHub itu sendiri. Oke. Jadi pertama itu jadi langkah pertama itu kalian membuat repository baru ya. Kalian ke GitHub, lalu klik new ini, lalu kalian beri nama repositorinya sesuai yang ada di modul. Kalau sudah itu kalian klik repository. Oke, sekarang lanjut ke buka sebenarnya. Buka folder project kalian dan uh, di sini uh, kalau bisa ya itu kalian sudah melakukan instalasi terkait dari Gitbash. Gitbash ini merupakan command line ya yang disediain oleh Git untuk Windows. Ya untuk Windows isinya itu dia untuk menjalani perintah-perintah Git ya kayak git pull, git push, dan juga menjalani perintah Linux kalau nggak salah. Untuk Gitnya sendiri itu kalian bisa download ya di sini. Di sini kalian ya, atau kalian bisa nyesuaikan nama setup laptop kalian sendiri gitu. Tapi sementara kalau kalian itu belum ada Gitbash ya, kalau belum ada Gitbash itu kalian bisa pakai command prompt biasa aja. Jadi kalian project kalian di sini lalu ketik cmd, lalu kita akan melakukan proses git init di cmd dan enter. Setelah itu kalian ketik git add spasi titik enter, lalu akan dilanjutkan dengan kalian ketik git commit m lalu kalau sudah kalian enter ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kalian di GitHub kalian di sini ada yang namanya git remote ya, ini bisa kalian copy paste aja nggak apa-apa. Ini kalian ke cmd habis itu paste di sini. Setelah itu kalian enter. Nah, langkah selanjutnya itu kalian ketik git branch new and made. Nah, selanjutnya yaitu kalian melakukan push project kalian itu ke branch main. Nah, oke. Di sini kalian kalau sudah kalian bisa refresh kalian, dan kalau sudah tampilannya seperti ini berarti project Laravel kalian sudah berhasil kalian push ke repository GitHub. Nah, untuk perubahan atau penambahan di modul ya, di sini kalian diminta untuk membuat branch baru dengan nama itu dev. Nah, caranya itu kalian ke cmd lagi, di sini ini kalian ketik di take out in the
kalau sudah kalian enter, di sini dia akan melakukan switch ke brand bernama dev. Nah, untuk memeriksa apakah branch baru yang kita buat dengan nama dev ini sudah berhasil kita buat, itu kita bisa klik di cmd yaitu git branch. Nah, di sini sudah tampil branch dengan nama dev. Oke. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan project kita ke Postgre. Nah, sebelum kita apa sebelum itu kalian wajib yang namanya tuh buka Laragon terlebih dahulu, lalu melakukan instalasi terkait Postgre ya. Ini kalian bisa ke menu, lalu ke tools, di sini ada code add, ini kalian klik ya di sini, nanti dia akan melakukan download. Ataupun nih kalian bisa melakukan download manual di link yang ada di modul. Ini untuk yang masih menggunakan exam ya. Kalian bisa klik ini, lalu klik ini sesuai nama sistem operasi yang kalian gunain. Kalau sudah nih kalian bisa kembali ke Laragon, lalu di sini ada terminal, ini bisa kalian cek ya PGSPL nya. Kalian ketik PGSPL minimum version. Oh, PSPL minimum version. Nah, di sini sudah muncul version dari Postgre SPL kita. Close aja. Langkah selanjutnya oh ya, kalian bisa setup di Postgre kalian terlebih dahulu, yaitu kalian bisa klik di menu, lalu ke php.ini, ini kalian buka. Nah, ini kalian bisa cari atau klik Ctrl F ya. Kalian cari yang namanya itu PDO underscore SQL. Nah, kalau sudah ini, kalau kalian di sini itu masih ada titik koma kayak gini, ini kalian hapus. Dan ini juga nih kalian bisa hapus. Dan kalau sudah kalian save ini, jadi fungsinya ini untuk aktifin dari extensionnya ini buat apa? Buat menghubungin project kalian ke database Postgre kita, database Postgre ya. Oke. Oke, jadi nah, langkah selanjutnya itu kalian buka lagi Laragonnya, lalu klik menu dan ke Postgre. Di sini ada ID SQL, ini kalian buka. Lalu di sini kalian buat baru ya, namanya tuh bebas ya.
Lalu di network type ini kalian ubah jadi PostgreSQL TCP/IP library jadwal. Ini untuk user sama passwordnya ini kalian bisa biarin aja atau kalian bisa ubah mau kalian lah, bisa kalian ubah. Lalu kalau sudah ini kalian bisa klik save di sini. Lalu langkah selanjutnya itu ya, langkah selanjutnya yaitu kalian ke menu buka PostgreSQL dan hidupin server dari PostgreSQL ya. Dan kalau sudah nih kalian bisa coba klik open di sini ya. Terus seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian sudah pergi ke HDSQL, itu kalian ke query ini aku saja bisa. Lalu kalian ketik yang namanya tuh create database, namanya pwl underscore db. Nah, kalau udah kalian bisa klik kanan di sini lalu run. Oke, langkah selanjutnya yaitu bagian melakukan kita akan meriksa apakah database itu database dengan nama pwl underscore db itu berhasil kita buat atau tidak. Caranya itu kalian ke query lalu ketik select.name from pg underscore database. Kalau sudah kita tekan dari sini muncul yang namanya tuh pwl underscore db. Ini berhasil connect database dengan nama pwl underscore db itu sudah berhasil kita buat ya. Nah, selanjutnya itu kalian bisa ke menu Laragon ya, lalu ke Regi ini kalian buka, lalu di database itu kalian sesuaiin sama database yang kalian buat di sini. Kita buat nama itu pwl underscore db. Nah, kalau sudah nih kalian save, lalu kalian bisa close di sini dan coba kalian refresh terlebih dahulu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kalian membuka file project kalian di Larak di export. Nah, kalau sudah di export, ini kalian pergi ke buka file.env. Lalu di sini ada yang namanya tuh db connection. Nah, di db connection itu kalian ubah MySQL nya diganti jadi PG SQL. Lalu untuk portnya sendiri jadi 5432 dan database nya itu
sesuaiin sama yang sudah kita buat, yaitu KWA Store MVB. Dan untuk username-nya kita ganti jadi Postgre. Nah, kalau sudah, ya kalian bisa save ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kalian kita akan menjalankan perintah PHP lapisan migrate. Nah, jadi sebelum itu dilarang kali ada file default dari migration-nya. Di sini ini kalian bisa hapus atau uh, kalian biarin aja gitu. Oke, sini kita coba melakukan migrate ini ke atau migrate dari file migration default yang ada di apa yang ada di Laravel ini. Soalnya kita ke terminal Vscode itu kalian ketik HP bisa migrate. Oke, dan sini kita berhasil melakukan migrate di file migration yang disediakan oleh. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat dua table migration ya, yaitu table user dan juga table class. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa urutan dari table itu sangat mempengaruhi. Jadi urutan dari pembuatan file atau migration atau table itu di Laravel itu sangat mempengaruhi, dan di kasus kita sendiri ini kita kan ingin membuat table user dan juga table class. Di sini kita perlu membuat table kelas terlebih dahulu karena kita memerlukan ID kelas ya yang dibutuhkan untuk membuat foreign key di table user. Oke, jadi kita pergi ke Vscode, lalu ke terminal Vscode nya kalian ketik HP artisan ini ketik dua creation create user class table. Nah, kalau sudah kalian enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat table user ya, migration user. Kalian ke terminal Vscode lagi, lalu ketik HP artisan ini titik dua migration create user table. Ya, dan di sini kan kita buat migration user itu secara custom ya. Sebenarnya di Laravel sendiri itu udah disediain file migration dari user, jadi kalian bisa pakai ini atau kalian bisa custom sendiri untuk nyoba-nyoba ya. Nah, kalau sudah kita akan membuat kalian bisa pergi ke file migration dari kelas. Nah, di sini ada fungsi up dan juga down. Jadi untuk di file migration itu ada fungsi up dan down. Untuk fungsi down sendiri ini berfungsi untuk melakukan drop ya, atau delete jika
table dengan nama kelas ya, atau nama lain itu ditemukan. Nah, sedangkan kalau table sini ada fungsi up di sini sendiri untuk melakukan create table yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom dengan nama kelas ya. Jadi kalian sini table string nama kelas. Oke, kalau sudah kalian save di sini, lalu ke tab atau ke table user atau file migration user ya, ini kalian buka. Di sini fungsinya itu ada masih sama, yaitu ada fungsi up sama fungsi down. Di sini kita akan menambahkan table dengan ada nama, name, dan juga class ID ya. Nama dan name. Jangan lupa di save ya kalau sudah. Oke, langkah selanjutnya itu melakukan perintah migrate ya di terminal. Kalian pergi ke terminal VS Code, lalu ketik HP artisan migrate. Oke. Nah, kalau sudah berhasil, kita coba pergi ke HDSPL ya. Di sini kalian refresh ya. Kalian klik kanan di sini, lalu kalian refresh, atau kalian bisa di sini kalian refresh, atau kalian bisa klik F5. Kalian ke pagi. Nah, kalau sudah di sini akan ada nih table-table yang wah kita migrate ya. Di sini ada kelas, ada user di sini. Ya, user ada anak ID, nama, link, dan juga kelas ID di sini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat model. Nah,
kita akan membuat model kelas dan juga user model. Di sini kalian pergi ke terminal test atau kalian ketik php design make titik dua model kelas. Jadi di sini kalian membuat model dengan nama kelas. Jadi, kalau sudah nih kalian enter. Oke, nah selanjutnya itu kalian ketik php design make model user model. Kalau sudah kalian enter. Nah, file model itu ada yang sudah kita buat itu ada di folder app. Di sini ada folder subfolder model. Nah, kedua file dari model yang sudah kita buat itu ada di sini. Ini ada kelas dan juga ada user model. Di langkah selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi model dengan table classes. Jadi ini kalian bisa buka file kelas, lalu kalian ketik di sini texture ID. Lalu kalian membuat fungsi yaitu public function user. File model user model lalu kelas ID. Kalau sudah jangan lupa di save ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat atau melakukan hal yang sama di file user model ya. Ini kalian buka user model, kalian buka, lalu kalian ketik table table user, lalu vector ID. Ini kalian buat fungsi kelas Oke, nah, jadi di sini tuh model itu membuat relasi ya. Yang artinya di sini di kelas itu mempunyai relasi S mini yaitu
satu kelas itu bisa berisi banyak mahasiswa atau user di sini. Sedangkan di user itu memiliki relasi belongs to. Ya, artinya eh, satu user itu hanya dapat memiliki satu kelas gitu. Oke, untuk model seperti itu, selanjutnya kita akan membuat seeder ya, dengan nama kelas seeder. Oke, jadi kalian ke terminal export, lalu kalian ketik php artisan db titik dua seed, nama seedernya yaitu kelas seeder. Kalau sudah enter. Oh, bukan, kalau kalian buat dulu ya, sorry php artisan make bukan db seed kelas seeder. Oke, di sini Pacider itu ada di folder database, lalu ada di shop folder feeder. Ini kalian bisa buka aja di sini. Di sini nah, ini merupakan tampilan awal dari uh, kelas feeder ya. Nah, sebelum di sini kita akan membuat array 4 kelas yaitu abcd dan for each ya. Jadi di public function itu kalian buat array data di sini kalian jangan lupa import kelas model ya. Use app ya. Kalau sudah baru kalian akan dbsit ya. Oke, caranya itu sampai artisan dulu sih nama file seedernya yaitu kelas seeder. Nah, sudah kalian enter. Oke, selanjutnya ya. Lalu kalian klik di table class, kalian klik lalu ke data. Di sini sudah ada nama kelas yang berisi 4 kelas yaitu A, B. Oke. Nah, selanjutnya ini kalian ada tugas ya. Di sini kalian bisa baca keterangan tugas-tugasnya itu di modul, dan untuk deadline-nya sendiri itu di hari Kamis ya.
Iya, deadline tugasnya tuh di hari Kamis minggu depan. Oke, mungkin eh, cukup sekian ya vi- eh, video atau praktikum kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.